Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis mau berkendara pakai gaya lain lagi ya. Top speed masih 60, tapi pakai berkendaranya pakai cara agak kasaran. Gas, lepas gas, gas, lepas gas. Soalnya penulis sudah tambahi shadow revitalization di oli mesin, tapi kok efeknya masih kurang kuat ya. Jadi kecepatan stasioner itu kayaknya kurang cocok. Ya wes, penulis mau coba kalau geber lepas gas, geber lepas gas, geber lepas gas. Jadi tujuannya di gaspol adalah biar bensinnya nyemprot banyak. Ketika lepas gas nggak ada bensinnya tapi oli tok yang banyak. Jadi harapannya kalau oli tok ya olinya bisa membentuk lapisan lah ya. Ini hasil pengalaman dari ketika pakai itu aditif bensin ya. Mana pakai aditif bensin. Kalau pakai aditif bensin itu dilepas gas, dibiarkan blonder gini, kompresi nambah. Kemungkinan pada waktu pakai aditif minyak atsiri, bensinnya itu melumerkan. Ketika kita lepas gas nggak ada bensin lagi, maka sisa ampas minyak atsirinya yang susah nggak bisa terbakar itu bakal punya kesempatan untuk membentuk kerak kayaknya gitu. Nah sekarang ya penulis pakai cara kasaran lah, gas lepas gas, gas lepas gas, nggak pakai kecepatan konstan. Kalau biasanya eco riding tuh berusaha sebisa mungkin konstan, setelah digas sedikit terus lepas sedikit. Ini sentakan di RPM rendah sudah muncul lagi ya, padahal penulis masih belum balik 100% Pertamax ini. Ini masih campuran Pertamax dan V-Power. Ya wes, kali ini penulis ingin bahas soal Mesran. Mengapa kok sekarang sudah 3 orang ya, 3 orang yang ngomong kalau pakai Mesran itu tenaga malah berkurang. Licin, senyap, tapi top speed terhalang kayaknya. Unik ya, karena penulis sendiri nggak bisa merasakan top speed ini, perubahan top speed ini. Jadi yang satu ngomong top speednya turun, yang satu ngomong di RPM tinggi terasa terhambat. Satu lagi ngomong apa itu lupa. Terus pokoknya kesana sama lah, di RPM tinggi itu kehambat. Sama satu lagi mau jadi bunyi krik krik ya. Kalau bunyi krik krik itu ya mungkin karena sebelumnya saking menghambatnya sampai krik kriknya nggak keluar, nggak kedengar. Nah, ketika oli sudah makin licin jadi muncul suara krik kriknya. Ingat ya, penulis sekarang nggak eco riding, tapi mau gas kasaran aja, tapi top speed dibatasi. Tapi ya tentu buka gas langsung awal gini, habis lepas gas ini nggak langsung gede, kecil dulu biar eman apa kampas koplingnya, biar nggak gredek apa gredek. Jadi menurut penulis, penyakit gredek itu gara-gara kalau ngegas habis lepas gas ini terlalu kasar. Jadi penulis pakainya pelan-pelan.
dibiarkan koplingnya gigit dulu baru digeber. Contoh, pas gas sedikit, gas, masih kencang kok. Tapi ya ini motor penulis sih, maaf kalau yang lainnya nggak bisa. Nggak perlu tadi itu rem darurat ya, sampai BLT kerasa longgar ya, harusnya nggak perlu berlebihan. Muntung di belakang nggak ada motor lain, ada motor lain bisa ini apa-apaan ini, mau belok ke lampu dua-duanya dinyalakan. Oh pokarepe nggak jelas. Iya, jadi balik lagi ke oli. Sampai mana tadi? Yang mengeluh kritik ya, mengeluh kritik, menurut penulis mungkin ada yang salah sama mesinnya itu. Mungkin klepnya perlu disetel. Kalau kritiknya bukan kritik normal, mungkin apa ya, masih keenceran atau apa ya, karena saking sudah licin, bunyi yang lain hilang, bunyi yang itu jadi keluar. Kalau di motor penulis sendiri, baik di Honda Beat atau di NMAX ini, suara kritik di apa ter gitu ya, katanya sih kayak suara jangkrik gitu ya. Kalau di NMAX ini keluarnya kecepatan 50, kalau di Honda Beat keluarnya kecepatan 20 sampai 50. Nah, suara triknya kalau di Honda Beat justru berkurang ketika ditambah minyak goreng. Justru ketika pakai oli orisinil bunyinya kencang banget. Banget banget, mengganggu sekali sampai benci. Dulu motor bisa dinikmati, suara knalpotnya enak, wang wang gitu ya. Suara mesin senyap. Dulu ya mesin senyap-senyap loh ya. Suara mesin itu nggak kedengaran itu. Motor penulis ya, saat masih pakai oli kental-kental ya, nggak kedengaran apa suarane mesin itu sama sekali. Yang Suzuki itu kena yang agak bongkeng ya, jadi suara agak keras, tapi masih lumayan anu ya, lumayan halus. Nah, sekarang ini yang suara motor begitu beli Honda amit-amit, penulis itu baru sadar ya bahwa zaman itu sudah berubah ketika beli motor Honda Beat ya. Zaman sudah berubah. Suara motor waktu didapat pertama kali turun dari turun dari apa mobil pengantarnya ya, dinyalakan pertama kali, kaget penulis. Serius lagi motor anyar, suaranya kok amit-amit. Dulu belum kenal minyak goreng ya, dulu masih kenalnya Valvoline. Penulis kasih Valvoline langsung halus. Zaman segitu Valvoline masih bagus kualitasnya. Kalau sekarang sudah beda ya. Terakhir penulis coba Valvoline cam, mengecewakan. Share stabilitasnya jelek. Tapi di rumah masih ada Valvoline XLD, entah itu bagus atau enggak. Tapi ngantri dulu, oli-oli lain lebih penting ya. Ada Adnoc, ada PTT, ada apa lagi, Total,
ada Petronas apa itu, Petronas apa, Sprinta ya, tapi penulis nggak nyangka Sprinta ternyata 10W40. Salah beli, makanya dibungkusnya nggak ada tulisannya sih, tapi ternyata 10W40. Ya wis lah, dicoba aja. Kalau jelek tak bilang jelek, nggak peduli kekentalannya piro. Kalau olinya bagus harus lebih baik daripada Mesran SA40. Jelek ya lebih jelek dari Mesran SA40 ya sebut jelek, gak peduli kekentalannya piro. Maksudnya penulis tahu kekentalan jadi handicap, gak peduli. Terus kembali lagi ke oli ya. Mengapa kok yang pertama itu kadang ada kayak gitu, suara krik-krik, ada suara macam-macam gitu ya. Karena kadang ya kerak oli itu kadang membantu dalam membuat mesin terkesan oke. Jadi menyembunyikan masalah. Bearing yang oblak itu bisa disembunyikan oleh kerak. Jadi keraknya kalau memenuhi bearing bakal jadi seakan oke bearingnya, padahal sudah oblak. Apalagi kalau motornya jarang dipakai kencang, pakai pelan terus itu ya, bisa tersembunyi ada. Jadi motor kalau nggak pernah dipakai kencang, jalan pelan terus, itu suara bisa halus loh ya, walau olinya nggak pernah ganti, walau olinya habis, itu bisa halus. Tentu ada apa, ada pas-pasannya gitu ya. Di olinya harus membentuk kerak yang bagus, yang tebel. Nah ini bisa jadi apa, peringatan bagi yang sekarang ini masih pakai oli orisinil ya, yang kalau di drain pertama kali warnanya sampai hitam sekali, wencer sekali. Nah bisa jadi peringatan, suara mesin halusnya barangkali karena kerak tuh ya. Jadi begitu dikasih oli yang baik, keraknya hilang semua, malah jadi kocar kacir mesin. Banyak itu maksudnya ada lebih dari 4 orang ya, udah lupa penulis persisnya berapa, yang mengeluh suara mesinnya jadi kasar setelah pakai minyak goreng. Tapi ternyata itu karena ada masalah. Kok saya sampai ingat dong. Nah sekarang yang terasa berat, terasa terhambat, kalau itu pertama bukan terusan ya. Kalau itu pertama, barangkali itu keraknya lagi rontok. Karena retak kalau keraknya rontok, maka otomatis olinya jadi kental. Dan oli kalau minyak gorengnya saat awal-awal itu kan belum rusak. Makanya kekentalan oli jadi meningkat. Kerak-keraknya lumer, jadi larut ke olinya jadi kental. Ini pernah penulis jumpai di waktu pertama pakai minyak goreng ya. Di mobil Ayla penulis pakai minyak goreng itu umur berapa ya, kalau nggak salah 6 ribuan gitu ya. Penulis tes masih bening, saat itu masih bening, terus kasih minyak goreng langsung jadi hitam, jadi gelap warnanya seketika ya. Seketika itu maksudnya habis sekali dipakai jadi hitam. Terus di Suzuki Spin
ada gitu juga, pertama pakai langsung jadi gelap warnanya. Terus di mana lagi, Honda Beat juga gitu sih, jadi gelap juga. Aku itu olinya opo ya, penulis lupa. Penulis olinya apa, tapi jadi gelap juga. Jadi rata-rata pertama kali pakai minyak goreng itu jadi gelap. Saat itu penulis belum pakai mesran ya. Jadi kalau pakai mesran mungkin ceritanya nggak gitu, karena mesran itu kan pelarutnya sudah lumayan bagus lah ya. Penulis saat itu masih maniak merek Oppo ya, lupa lah. Masih nyari full sintetik semi sintetik ya, masih tertarik sama oli yang gitu-gituan lah ya. Saat itu masih berpikir full sintetik itu bagus saat itu ya. Belum ngerti kalau mana nih. Jadi mungkin itu tarikan atas berat kemungkinan karena ya sisa-sisa oli lama ya. Nah untuk meyakinkan, coba dipakai sampai olinya jelek dulu. Sampai jelek itu mungkin lama ya kalau mesinnya mesin sehat. Mungkin sampai berapa? 4.000 bisa, 5.000, 6.000 pun memungkinkan. Ya, tapi biasanya mungkin 3.000, 2.000, 3.000. Mengapa kok pendek? Karena kan masih ada campuran sisa oli lama. Sisa oli lama ini merusak sifat oli yang baru. Kalau ganti olinya nggak telat, maka ya apa? Olinya yang baru bakal bagus. Terus apa lagi? Gantinya parameternya suara mesin. Kalau suara mesin sudah mulai kasar. Terus apalagi dari sisi kemana? Warna oli kalau sudah hitam banget ya, lupa, ini kecepatannya dibatasi. Apalagi ya, sementara itu dulu ya, ganti oli. Jadi kalau bisa yang agak lama ya. Kalau suara mesin sudah mulai kasar, kalau yang sensitif sama akselerasi terasa ada hambatan, nah sudah mulai ganti. Sudah ganti itu tambah minyak gorengnya. Kalau awal-awal kan 10% tujuannya biar nggak terlalu banyak pelarutnya ya, biar kotorannya jatuhnya nggak mendadak. Nah yang kedua boleh pakai 20% misalnya. 20% ini untuk campuran oli semi sintetik atau full sintetik ya. Sebaiknya 20% aja campurannya, jangan banyak-banyak. Atau kalau motornya kopling basah, motor PP atau motor lagi, batasi aja 20%.
Terus apalagi nanti kalau sudah 2 kali ya, kalau misalnya mesin lebih bersih, nah itu mestinya sudah lebih bebas dari kotoran-kotoran sisa oli sebelumnya. Baru dites apa masih terasa berat atasnya. Kalau penulis saya nggak bisa ngomong, soalnya penulis mulai dari baru sering pakai minyak goreng ya. Ini dah tak coba 0-100 dah. Iya dah, ini habis ini 0-100 dah. Dilihat bisa berapa. Ini tapi anginnya rada banter ini. Entah bisa berapa ini. Mungkin nggak bisa terlalu kencang. Yang kemarin bisa, oh ternyata kehitung 17,5 detik ya. Tapi itu udah lumayan. Daripada sebelumnya ya 20 detikan. Yang apa? Yang video malam hari di bawahnya tulisan pelang itu kan bisa sampai 104 km per jam. Nah itu kehitung 17,5 detik. Entah ini berapa ya. Cobalah 0-100. Ini soalnya sebelumnya waktu yang 17,5 detik itu penulis pakai meseran SAE 40. Nah sekarang pakai apa, tambahi apa namanya, bimoli 100 cc sama ada sadu revitalizannya. Biasanya sih sadu itu mengurangi performa, bikin kotor ruang bakar, tapi ini kan masih baru sehari lah, efeknya mestinya nggak begitu banyak. Ya lihat 0-100 berapa lah. Kalau misalnya habis ganti oli kedua campur minyak goreng itu top speed masih kehambat, nah berarti memang olinya terlalu kental. Nah, itu silakan pertimbangkan oli yang lebih licin, lebih encer. Ya moga-moga nggak ada yang halangi ya. Di belakang nggak ada yang ngikutin seperti biasa. Kayaknya sekencang, tapi mungkin nggak sekencang kemarin. Iya nggak sekencang kemarin. Tapi ya di bawah apa? Di bawah pelang itu masih bisa 104 juga ya. Ambolah. Kayaknya sih lebih lambat dari yang kemarin. Terus sukses enggak yang gas lepas, gas lepas, gas lepas? Kayaknya sih sukses, tapi habis dipakai kencang ini hilang lagi efeknya. Loh kan, kan tarikan awal hilang lagi dah. Jadi emang kalau sudah pakai sadu itu nggak boleh dipakai gaspol ya. Tapi ya ini untuk memenuhi rasa penasaran. Sudah pakai minyak goreng apa makin lambat atau enggak? Kalau akselerasi nggak banyak berubah ya. Ini menurut penulis tenaganya itu lebih karena ya apa cenderungnya sadonya mungkin ya, bukan minyak gorengnya. Tapi ya bisa dilihat sendiri penurunannya nggak banyak, sampai di bawah apa jenenge gapuranya itu masih bisa apa 104 seperti yang kemarin. Jadi ini istilahnya balik mulai sekon nol maneh. Ya kayaknya nggak boleh ngebut ini, wah wis. Kalau sudah pakai sadu saat rekondisi nggak boleh ngebut. Coba lagi pelan-pelan. Ini sekalian biar mesanan saya 40 ini awet.
Oh ya, habis pakai ngebut tadi gimana? Mesran saya 40 plus minyak gorengnya. Ya, tadi itu ringan sih, cuma sekali tok. Masih halus suara mesinnya kok. Habis tambahi minyak goreng dan aduh suaranya jadi halus. Dan habis dipakai ngebut gini ya masih halus. Jadi emang ideal lah ya meseran saya 40 sama minyak goreng bimoli itu. Kalau kekentarannya pas enak banget ya. Kalau pakai meseran 20 50 itu penulis nggak sukanya share stabilitasnya kurang baik. Prima XP tapi lebih baik ya daripada Prima XP. Kalahnya itu sama Repsol, sama Fastron Techno 15W50. Cuma nggak enaknya Fastron Techno 15W50 itu adalah ya karena lebih banyak aditifnya ya, lebih lega kalau pakai mesran. Kalau yang Repsol wah parah, makin banyak lagi kayaknya aditifnya. Wis pokoknya kalau lega-legaan mesran menang. Jadi kalau motornya bisa pas pakai mesran B40 atau mesran saya 40, enak mesran saya 40 ya. Tapi ini pengalaman penulis lo ya, silakan lah ya, coba sendiri. Kalau bilang mesinnya rusak pakai minyak goreng, rusak pakai mesran apa nih? Ayo wis banter-banteran. Mau bilang rusak gimana? Penulis habis pakai bardahel top speed ya sama apa 0-100 ya sakmono. Habis pakai apa Amsoil signature 0-100 ya sakmono. Habis pakai apa jenenge Delta Loop, habis pakai Valvoline, habis pakai ya bardahel itu. Terbukti bahwa akselerasi jadi makin enak semenjak pakai mesran. Aduh ya. Setelah pakai Amsoil sebelum apa? Itu bisa sampai 16 detikan, begitu pakai Amsoil turun. Jadi 17 18. Padahal Amsoil katanya oli mahal. Tapi harus diakui kalau pakai Amsoil itu bisa tinggi ya top-speed di motor penulis. Bisa 115. Kalau sudah RPM tinggi licin banget, tapi RPM rendah gak enak. Dan karena aditif itu jadi mengurangi kecepatan, jadi mengurangi akselerasi juga. Dan penulis nggak asal ngomong berkurang akselerasi apa sembarangan ya. Penulis pakai uji kan akselerasi 0-100 dan berkali-kali. Dan konsisten mesran banter, mau ngomong apa lagi. Kalau mau adu ya jangan dalam keadaan oli baru, habis jalan sekitar minim 100 km lah ya, soalnya oli itu sangat teruji di 100 km pertama. Dan jangan cuma kalem-kalem kalau tujuannya mau dyno, digeber nges gitu. Ya wis lah, ini masih harus direkondisi lagi habis digeber tadi. Wis. Padahal tadi tarikan bisa enak gitu ya, kompresi kayak gigit banget ya. Ini kayaknya wis masa depan suram nih. Kayaknya harus rekondisi mesin sampai 1500 atau 2000 km ya. Masa depan suram nih, gak iso banter. Membatasi kecepatan tok tapi ya kalau akselerasinya cek iso saya naik. Jadi gini boleh tapi ya dibatasi. Ya wes gitu aja lah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.